Berikut beberapa settingan wajib di HP Oppo, terutama HP Oppo yang baru dibeli. Nah, yang pertama adalah menghapus aplikasi yang tidak penting, yang tidak digunakan atau tidak dibutuhkan. Nah, biasanya untuk HP baru itu ada aplikasi-aplikasi yang terunduh di HP Oppo ya, teman-teman ya. Nah, salah satunya contohnya seperti aplikasi ini. Nah, aplikasi ini kan tidak perlu. Jadi daripada membebankan ruang penyimpanan di HP kita, dihapus saja ya, teman-teman ya. Nah, di sini untuk menghapusnya cukup mudah, kalian tinggal klik dan tahan, lalu pilih info aplikasi, kemudian pilih nonaktifkan. Nah, seperti itu bisa. Kemudian ada juga yang uninstall ya, teman-teman ya. Nah, kalian bisa cek di bagian aplikasi-aplikasi HP Oppo kalian. Nah, misalnya aplikasi ini tidak dibutuhkan, kalian tinggal klik lalu pilih info aplikasi, kemudian pilih uninstall. Nah, kemudian kalian klik OK. Maka aplikasinya akan terhapus ya. Nah, jadi kalian silahkan hapus saja aplikasi-aplikasi yang kalian rasa tidak dibutuhkan. Oke, terlanjut untuk setting yang selanjutnya adalah mengatur panel cepat atau pusat kontrol. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman bisa mengurutkan menu-menu yang kalian butuhkan di tampilan awalnya ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini kalian tinggal klik di bagian titik 3, kemudian pilih edit ubin. Nah, jadi teman-teman juga bisa menambah menu-menu di bawah ini yang kalian butuhkan ya. Nah, kalian tinggal klik tambah, maka dia akan bertambah di atas. Nah, jadi untuk menu-menu ini bisa kalian ubah posisinya, kalian urutkan atau atur sesuai dengan yang kalian butuhkan ya, teman-teman ya. Nah, kalian tinggal ubah-ubah aja posisinya, maka dia akan berpindah urutannya ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu silahkan kalian coba dan kalian lihat nanti di sini. Nah, sekarang sudah urutannya sesuai dengan yang kita susun. Oke, terlanjut untuk setting selanjutnya adalah mengatur tata letak layar depan ya, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur posisi aplikasi-aplikasi, bisa kalian ubah-ubah. Nah, misalnya aplikasi YouTube-nya di sebelah sini. Nah, jadi teman-teman bisa urutkan aplikasi yang sering kalian gunakan di bagian tampilan depannya ya. Nah, seperti ini kita ubah-ubah dulu. Kemudian yang aplikasi sering kita gunakan kita letakkan di bagian depan. Misalnya WhatsApp, kemudian TikTok misalnya ya. Nah, jadi kalian urutkan sesuai dengan yang kalian gunakan atau yang sering kalian butuhkan ya, teman-teman ya. Nah, kemudian kalian klik dan tahan di bagian layar kosong, lalu pilih di bagian lainnya. Kemudian di sini ada mode layar awal ya. Nah, ini ada dua pilihan, ada mode laci. Nah, umumnya itu mode laci ya. Nah, tetapi saya suka mode standar ya. Jadi semua aplikasinya terpusat di layar depan aja. Nah, kalau mode laci ini dia ada laci seperti ini. Nah, saya terapkan dulu. Nah, dia mode laci itu ada di bagian ini ya. Nah, ini ada mode lacinya. Nah, kalau mode standar itu dia hanya terpusat di layar depan ini aja. Nah, jadi kalian silahkan pilih mau pakai yang mana. Nah, di sini saya ubah lagi ke mode standar ya. Nah, lalu kita klik terapkan. Nah, jadi di sini menurut saya lebih simpel karena semuanya terpusat di layar depan. Nah, di layar laci nggak ada ya. Kemudian untuk ukuran ini kalian juga bisa ubah. Nah, seperti ini kalian masuk lagi di bagian yang tadi lainnya. Kemudian di sini tata letak layar awalnya mau kali berapa ya? Ada 4x5, kemudian 4x6, 5x5. Nah, biasanya semakin besar ukurannya ini maka aplikasinya makin mengecil ya. Nah, biasanya saya standar aja 4x6. Nah, seperti itu kalian silahkan coba aja. Oke, terlanjut untuk setting selanjutnya. Biasanya saya akan mengubah wallpaper ya, teman-teman ya. Nah, jadi kita tinggal ciutkan dua jari ataupun kalian klik dan tahan di bagian layar kosong. Kemudian pilih wallpaper. Lalu di sini teman-teman bisa pilih wallpaper yang tersedia ya, teman-teman ya. Nah, kalian tinggal pilih aja, kemudian kalian terapkan. Nah, jadi dia akan berubah wallpapernya. Kemudian teman-teman juga bisa memilih foto pribadi kalian atau foto pasangan kalian untuk dijadikan wallpaper ya. Bisa masuk ke bagian album, nanti kalian pilih aja di sana, akan diarahkan ke galeri HP kita ya. Oke, terlanjut untuk setting selanjutnya. Biasanya saya akan menambahkan widget ya. Nah, misalnya di sini widget jamnya belum ada, jadi kita tinggal klik dan tahan di bagian layar kosong sampai muncul tampilan seperti ini, lalu pilih widget. Lalu di sini kalian tinggal cari aja widget yang kalian inginkan ya. Lalu kalian klik dan tahan lalu geserkan ke atas ya. Nah, maka widgetnya akan bertambah. Nah, di sini saya contohkan dengan widget jam.
Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah setting di bagian keyboard ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian masuk ke pengaturan, kemudian pilih pengaturan tambahan ya. Kalian boleh ke bawah, pilih pengaturan tambahan. Kemudian di sini pilih keyboard dan metode input. Lalu di sini pilih kelola papan ketik, lalu pilih keyboard. Nah, di sini biasanya saya masuk ke preferensi. Nah, ini baris angka ini saya aktifkan. Kemudian tombol alih emoji juga. Nah, di sini mode satu tangan jika kalian mau bisa kalian aktifkan ya. Ini ada mode tangan kanan ataupun tangan kiri. Nah, misalnya kalian sedang berkendara atau menyetir, kalian bisa menggunakan mode satu tangannya. Nah, kemudian kita keluar dari sini. Lalu di sini ada tema, teman-teman bisa pilih tema yang kalian inginkan. Kemudian di sini koreksi teks, biasanya saya akan menonaktifkannya ini. Biasanya ada koreksi teks otomatis ya, teman-teman ya. Nah, jadi koreksi teks otomatis ini biasanya kalau kita ngechat secara singkat atau nulis singkat-singkat itu biasanya mereka akan mengoreksi. Jadi dia akan diubah secara otomatis ya. Nah, jadi saya tidak terlalu suka fitur ini, jadi saya matikan ya. Jadi lebih mempermudah kita apabila kita suka chat secara singkat. Nah, sekarang kita keluar lagi, kemudian di sini ada di bagian papan klip. Nah, ini saya aktifkan semua biasanya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk settingan di bagian keyboard. Apabila ada tambahan, kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya. Biasanya saya akan mengaktifkan yang namanya kunci layar ya, teman-teman ya. Nah, jadi agar HP kita lebih aman, itu wajib ada kunci layar ya. Jadi kalian masuk ke pengaturan. Kemudian teman-teman silahkan masuk di bagian keamanan dan privasi. Lalu kalian gulir. Kalian cari di bagian pembuka kunci perangkat. Nah, di sini kalian pilih kunci layar. Lalu teman-teman silahkan pilih, di sini ada beberapa pilihan ya. Nah, di sini saya contohkan pola. Nah, di sini kita tunggu beberapa detik. Kemudian klik lanjutkan. Nah, kemudian kalian tinggal buat aja kunci layar yang kalian inginkan. Saya di sini menggunakan pola ya. Kalian sesuaikan aja apabila menggunakan tipe kunci yang lain. Kemudian kita masukkan satu kali lagi untuk konfirmasi dengan kunci yang sama. Nah, bisa mengaktifkan sidik jari juga jika mau. Nah, di sini kunci layarnya sudah aktif ya, teman-teman ya. Nah, sekarang saya coba kunci. Saya buka lagi. Nah, ini sudah menggunakan kunci layar. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah ketuk dua kali. Nah, jadi kita bisa ketuk dua kali untuk mengunci layar, kemudian ketuk dua kali untuk menyalakan layarnya ya. Nah, jadi untuk ketuk dua kali ini harus diaktifkan, lebih mempermudah kita dalam penggunaan HP Oppo ya. Nah, jadi kalian untuk mengaktifkannya tinggal klik dan tahan di bagian layar kosong, kemudian di sini kalian pilih lainnya. Lalu di sini teman-teman silahkan klik di bagian yang ini. Ketuk dua kali untuk membangunkan atau mematikan layar ya. Nah, ini kalian aktifkan. Kemudian yang ini juga ketuk dua kali untuk mengunci, apabila ada ini kalian aktifkan aja. Nah, seperti itu untuk cara mengaktifkan ketuk dua kalinya. Teman-teman silahkan coba aja. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah setting di bagian suara dan getar ya, teman-teman ya. Nah, biasanya untuk HP baru itu ada getaran pada saat kita menekan tombol navigasi atau tombol kembali. Kemudian pada saat kita menyentuh layar itu juga ada bunyinya ya. Nah, jadi kalian bisa hilangkan. Nah, kalian masuk ke pengaturan. Kemudian di sini teman-teman silahkan cari di bagian yang namanya suara dan getar ya. Nah, ini dia suara dan getaran. Nah, di sini kalian bisa mengatur volumenya. Tinggal digeser-geser aja. Kemudian ini ada alarm, notifikasi, nada dering. Untuk notifikasi biasanya saya agak kecilkan ya, agar tidak terlalu berisik. Kemudian di bagian ini bunyi lainnya. Nah, biasanya ini bunyi sentuhan ini aktif ya, tanda tombol angkanya juga aktif. Biasanya saya nonaktifkan agar tidak ada suara yang berisik ya teman-teman ya, atau mengganggu. Nah, jadi teman-teman apabila kalian suka ada suaranya, kalian bisa aktifkan aja ya. Jadi di sini opsional. Nah, kemudian bunyi layar kuncinya, kemudian suara animasi, sidik jari, gambar layar, dan lain-lain. Nah, itu kalian bisa aktifkan jika mau. Kemudian untuk yang getaran yaitu di bagian haptik ya. Nah, ini biasanya kalau kita tekan tombol ini ada getarnya ya. Nah, di tombol navigasi ini ada getaran. Kalian masuk ke haptik yang ini, lalu kalian nonaktifkan, maka sudah tidak akan ada lagi getarannya. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah waktu layar mati ya. Nah, jadi HP baru itu biasanya
layarnya akan cepat terkunci ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian bisa setting waktu atau durasinya. Kalian masuk ke pengaturan. Kemudian di sini pilih di bagian layar dan kecerahan. Kemudian kalian gulir ke bawah. Nah, di sini ada yang namanya layar mati otomatis. Nah, biasanya itu 30 detik ataupun 15 detik ya. Jadi kalian bisa ubah sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, di sini saya contohkan 10 menit. Nah, setelah kita pilih maka waktunya sudah berubah ya. Nah, biasanya seperti itu. Kemudian di sini ada mode terang dan mode gelap. Di sini saya akan menggunakan mode gelap agar mata kita lebih nyaman dan baterai juga lebih irit ya. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah kecepatan jaringan dan persentase baterai ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat terlihat kecepatan jaringannya. Nah, juga ada persentase baterainya. Jadi untuk HP baru itu biasanya belum muncul. Untuk mengaktifkannya kalian masuk ke pengaturan. Kemudian di sini teman-teman silahkan gulir. Kalian cari di bagian notifikasi dan bilas status. Lalu selanjutnya di sini pilih bilas status. Kemudian ini dia kecepatan jaringan waktu nyata. Kemudian persentase baterai. Nah, ini kalian aktifkan aja. Kemudian ini juga kecepatan jaringannya sudah aktif, maka akan muncul di bagian atas layarnya. Pastikan kalian sudah terkoneksi ke jaringan internet. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah tombol daya. Nah, biasanya tombol daya ini bisa untuk mematikan HP ataupun muncul menu asisten ya. Nah, jadi kalian bisa setting, kalau saya ubah menjadi untuk mematikan HP ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian masuk ke pengaturan, kemudian kalian gulir, kalian pilih di bagian pengaturan tambahan, kemudian pilih di bagian tombol daya. Nah, ini dia, kalian pilih, tekan yang ini. Nah, di sini kalian pilih pastikan tombol menu ya, jangan asisten suara. Nah, jadi kalau kalian mau mematikan HP dari sini, dia akan muncul opsi untuk merestart ataupun mematikan HP Oppo kalian. Oke, untuk setting selanjutnya atau yang terakhir yaitu adalah menu aksesibilitas. Nah, menu aksesibilitas kalian masuk dulu ke pengaturan. Kemudian pilih pengaturan tambahan, lalu pilih aksesibilitas, kemudian pilih menu aksesibilitas. Nah, ini kalian aktifkan. Nah, jadi menu aksesibilitas itu seperti ini ya, udah muncul ya. Ini kita klik OK. Nah, ini dia, kalian tinggal klik. Nah, di dalam ini kalian bisa mengambil screenshot. Kemudian kalian klik lagi di titik 3-nya atau menu asisten atau aksesibilitas. Nah, bisa juga untuk mematikan HP dari sini ya. Nah, jadi bisa mematikan HP tanpa tombol powernya. Kemudian bisa untuk menurunkan volume ataupun menaikkan volume, kemudian menaikkan kecerahan ataupun menurunkannya ya, atau mengatur kecerahan layar. Nah, cukup bermanfaat. Untuk menu ini kalian bisa gunakan ya teman-teman ya. Nah, jadi itulah beberapa settingan yang bisa dilakukan di HP Oppo. Apabila ada tambahan lainnya, teman-teman bisa cantumkan di kolom komentar video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.